Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asya Diatul Fita Agustina. Saya dari kelas 3B, Prodi S1 Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk. Adanya saya di sini, saya akan menjelaskan tentang perkembangan ekonomi di Indonesia saat ini dan sikap dalam menghadapi resesi 2023. Eh, Makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah perekonomian Indonesia yang dibimbing oleh Bapak Dr. Juni Iswanto, SEMM. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perkembangan ekonomi di Indonesia. Indonesia adalah negara yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi, potensi yang mulai diperhatikan dunia internasional. Indonesia, ekonomi terbesar di Asia Tenggara, memiliki sejumlah karakteristik yang menempatkan negara ini dalam posisi yang bagus untuk mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Indonesia adalah ekonomi besar di mana pasar di mana perusahaan milik negara atau BUMN dan kelompok usaha swasta besar atau konglomerat memainkan peran yang sangat penting. Usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia yang bersama-sama berkontribusi 99% dari jumlah total perusahaan yang aktif di Indonesia tidak kalah pentingnya. Pusat Badan Statistik BPS melaporkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia kuartal 2 2021 mengalami peningkatan hingga 7,07% secara tahunan year on year. Lebih lanjut, ekonomi Indonesia triwulan 2 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 3,31% atau kuartal to kuartal dari triwulan sebelumnya. Peningkatan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2023 terutama didorong oleh peningkatan kinerja ekspor, konsumsi rumah tangga, investasi, dan konsumsi pemerintah. Selanjutnya, faktor-faktor yang membuat ekonomi Indonesia yang meningkat. Yang pertama itu sumber daya alam di Indonesia yang sangat melimpah dari tumbuh-tumbuhan, dari hewan, dari unsur bumi, entah itu tambang ataupun batu bara. Yang kedua, sumber daya manusia atau SDM. Tiga, akumulasi modal. Yang keempat, tenaga manajerial dan organisasi produksi ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, faktor politik dan administrasi pemerintah. Yang keenam, aspek budaya, sosial dan budaya. Dari pembangunan yang sangat pesat tentu pastinya ada dampak-dampak yang akan terjadi. Yang pertama pasti ada dampak positif dan juga dampak negatif. Yang pertama itu dampak positifnya terlebih dahulu. Yang pertama mempermudah kehidupan manusia. Tentunya dengan adanya perkembangan ekonomi yang cukup pesat di Indonesia, kehidupan manusia akan lebih mudah dari tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua, kesempatan kerja meningkat. Tentu saja ini yang membuat Indonesia mengurangi pengangguran. Nah, ini adalah salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia. Yang ketiga, taraf hidup meningkat. Yang keempat, tidak ada kelangkaan barang. Yang kelima, siap bersaing di era globalisasi. Selain dampak positif yang sudah dijelaskan, dampak negatif sekarang, yang satu ketimpangan pendapatan, yang kedua peningkatan polusi tentunya dengan adanya perkembangan ekonomi pastinya banyaknya pabrik-pabrik yang buka di Indonesia, banyaknya model kendaraan yang semakin tahun semakin meningkat, tentunya kondisi udara di Indonesia akan berpengaruh, yaitu adalah polusi. Yang ketiga, perubahan gaya hidup. Yang kelima, habisnya sumber daya alam karena memang sumber daya alam di Indonesia yang sangat besar. Pastinya kalau kita ambil setiap harinya, setiap tahunnya, pasti akan mengalami kekurangan. Yang kelima, kesehatan menurun. Yang selanjutnya, prediksi ekonomi Indonesia di tahun 2033. Di sini
Ada berbagai lembaga dunia seperti OECD, IMS, World Bank, ADB atau ASEAN Development Bank memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di antara 4,7 atau 5 sampai dengan 5,1% pada 2023. Proyeksi ini didasarkan pada peningkatan penanganan COVID-19 dan percepatan vaksinasi yang relatif baik. Jadi Indonesia adalah salah satu negara yang penanganan resiko COVID-19 mencapai target ataupun dikatakan cukup baik penanganannya atau cukup cepat daripada negara-negara lainnya. Yang kedua, dukungan fungsi APBN fiskal sebagai shock absorber memastikan harga-harga. Yang ketiga, harga-harga komoditas yang tinggi. Yang keempat, suksesnya presidensi G20 yang meningkatkan kredibilitas Indonesia di pasar internasional. Jadi gerakan 20 yang dilaksanakan di Bali kemarin tidak dibungkiri menjadi daya tarik negara-negara lain terhadap Indonesia, tentunya di bidang budaya, pariwisata, makanan, dan lain-lain yang membuat yang benar-benar membuktikan bahwa Indonesia sangatlah beragam. Untuk selanjutnya, cara mengatasi resesi 2023. Nah, di tahun 2023 ini sudah diprediksi semua negara yang ada di dunia akan merasakan resesi. Resesi di sini adalah di mana kondisi ekonomi semua negara mengalami penurunan. Beberapa cara untuk menghadapi resesi 2023. Yang pertama, mempersiapkan diri jika suatu waktu terkena PHK. Jadi kita bisa berkaca dari sebelumnya ketika kita diserang oleh pandemi COVID-19, tentunya kita mungkin tidak begitu kaget dengan adanya resesi ini, mungkin bisa dibuat pelajaran dari pengalaman kita yang terjadi di tahun yang lalu. Yang kedua, Bank Sentral akan menaikkan suku bunga demi menjaga stabilitas moneter. Jadi di sini Bank Sentral akan menaikkan bunga yang biasanya bisa dikatakan bunga rendah atau bunga menengah, kita akan mendapatkan suku bunga yang tinggi ya. Yang keempat, mempelajari hal yang baru. Di sini kita akan bukan dipaksa ya, kita akan menyesuaikan diri, di mana kita harus lebih kreatif daripada sebelumnya, menciptakan hal-hal yang baru, hal-hal itu pun yang harus ataupun yang akan menghasilkan uang tentunya. Yang keempat, meminimalisir pengeluaran yang tidak terlalu penting. Di sini berarti kita tidak boleh boros. Untuk sekarang mulai direm dulu ya, direm dulu. Jadi kalau semisal ada kebutuhan yang memang belum kita butuhkan atau mepet banget, belum penting, jadi untuk kita tahan. Yang kelima, mencari penghasilan tambahan, berarti sama kayak yang nomor 3 tadi. Jadi di sini kita harus lebih kreatif. Jadi kita membutuhkan ide baru yang dimana bisa menghasilkan uang tambahan. Jadi selain gaji pokok kita setiap bulannya yang kita terima dari perusahaan yang kita kerja setiap harinya, jadi kita harus mempunyai penghasilan tambahan untuk tabungan kita. Jadi kita buat jaga-jaga gitu ya. Sekian presentasi saya mengenai perkembangan ekonomi di Indonesia dan resesi di 2023. Sebelum saya tutup, saya akan menyampaikan sedikit. Jadi bahwasanya di Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk sudah membuka pendaftaran mahasiswa baru yang akan dilaksanakan pada gelombang 1 di tanggal 2 Januari sampai dengan 29 April 2023, gelombang 2 di 1 Mei sampai dengan 24 Juli 2023, gelombang 3-nya di 1 Juli sampai dengan 26 Agustus 2023. So, jangan sampai terlewatkan. Jadi di sini ketika kalian masih bingung mau mencari perguruan tinggi mana yang dekat dari rumah atau sekitaran yang mungkin biayanya mungkin lebih murah atau lebih nyaman di kantong. Jadi Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro menjadi salah satu
pilihan. Jadi untuk kalian, apalagi yang mungkin sudah bekerja atau ingin dua-duanya, kerja dan juga kuliah, Institut Pangeran Diponegoro Nganjuk akan memberikan apa namanya? Memberikan kita ruang untuk kita bisa melakukan dua kegiatan tersebut. Jadi jangan ragu, ayo sekarang sudah mulai dibuka untuk pendaftarannya. Ayo silakan untuk mendaftarkan diri Anda di Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk sebelum ditutup. Terima kasih. Thank you for watching. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau tutur kata saya. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.